Yuk, mulai yuk. Iwan. Baik, mengingat sudah waktu menunjukkan 18.24, mungkin acara simultane pada malam hari ini eh, bisa kita mulai. Baik, kepada yang terhormat Kabiro Organisasi PDKM Hadir Bali bersama jajaran, kepada yang terhormat Ketua Bidang Organisasi Sebali atau anggota Bidang Organisasi Sebali. Pada malam hari ini kita bertemu di ruang Google Meet untuk melaksanakan yaitu simak rama organisasi Sebali Jumat 29 April 2022. Acara pada malam hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua perkenalan pengurus biro atau bidang organisasi Sebali, yang ketiga sosialisasi mekanisme pembentukan komisariat kampus NPC KMHDI baru, yang keempat yaitu diskusi atau sharing. Masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kita buka dengan ucapan Om Wikenama Sunam Sidam, Om Anugerah Ketawa yang Bersuata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Masuk ke acara yang kedua yaitu perkenalan pengurus biro dan utama organisasi Sebali. Yang pertama akan dimulai dari Biro Organisasi PDKMHD Bali pada Kabiro Organisasi Ikomang Adi Sudarto, waktu 4 kita silakan. Baik, terima kasih Wan atas waktunya. Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua. Harapannya mungkin nanti teman-teman kalau emang memungkinkan bisa on cam semua ya. Terutama nanti pada saat perkenalan setelah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa saling tahu lah gitu. Terutama kalau dengan kabit-kabit kan sudah, tapi dengan anggota terutama yang baru-baru nih seperti Kak Asem, Badung yang habis rapim cap kemarin. Jadi biar kita lebih mengenal satu sama lain gitu. Nah, saya Komanadi, bisa dipanggil Mangadi biasanya. Masih menjadi mahasiswa saat ini, status di UNUD. Saat ini dipercaya sebagai Kabiro Organisasi PD Bali yang sebelumnya juga pada periode sebelumnya sempat menjadi Kabiro Organisasi juga. Lalu teman-teman kabit nih seperti yang lama-lama nih masih tahulah gitu. Nah, ini merupakan simukrame yang pertama setelah periode PD Bali yang baru, periodenya Ketua BSA, periode 2021-2023. Yang mana awalnya kita sebenarnya ingin eh, bisa bertemu secara langsung teman-teman dengan teman-teman, misalkan di salah satu sekretariat teman-teman. Cuman karena satu dan lain hal, untuk pertemuan hari ini belum bisa. Nah, kita sudah mencanangkan di Biro Organisasi sudah mencanangkan untuk kegiatan ini bisa secara berkala. Berkalanya itu setiap 2 bulan sekali. Tidak seperti periode sebelumnya, mungkin saya mencanangkan itu tiap bulan, dirasa terlalu cepat gitu. Nah, ini 2 bulan ini harapnya biar bisa lebih efektif dan efisien pertemuan kita. Nah, mungkin nanti di 2 bulan berikutnya kita bisa bertemu secara langsung. Harapnya mungkin bisa di salah satu kabupaten ya, bisa bertemu di salah satu sekretariat teman-teman. Jadi teman-teman bisa bertemu secara langsung di sana gitu harapannya. Dan pada malam hari ini secara mengkhusus juga agendanya, pertama kan perkenalan sudah pasti supaya kita bisa saling mengenal lagi. Kemudian yang kedua, agenda khususnya adalah sosialisasi seperti yang disampaikan Iwan tadi, sosialisasi mekanisme pembentukan komisariat kampus dan juga PC KMADI yang baru. Nah, komisariat kampus ini karena teman-teman beberapa di PC seperti Bangli, Denpasar dan juga Buleleng ada niatan, ada keinginan untuk membentuk komisariat di salah satu kampus yang ada di daerahnya begitu. Nah,
berdasarkan hal itu perlu rasanya untuk disampaikan bagaimana tahapan-tahapannya. Nanti kami akan sampaikan bagaimana tahapan mekanismenya sesuai dengan pedoman yang ada di KMADI. Termasuk juga bagaimana pembentukan PC KMADI yang baru. Nah, ini juga memang sudah kami masukkan dalam program kerja, yaitu BPC KMADI Gianyar yang menjadi prioritas pada periode ini. Tetap akan kami sampaikan juga bagaimana alurnya supaya teman-teman juga mengetahui nanti perkembangannya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itu gambarnya hari ini, teman-teman. Selanjutnya, silakan dari Tuari dan juga Iwan juga bisa memperkenalkan diri ya. Terima kasih. Baik, langsung saja. Mungkin di sini saya memperkenalkan diri. Saya Tuan Susilo. Saya anggota Biro Organisasi PDKM Hari Bali yang sebelumnya menjadi anggota bidang organisasi PCKM HDI. Saya masih jadi siswa. Organisasi. Mungkin dari saya mungkin dari Kadek itu hari dengan tempat di Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, tiang Kadek Kutuari, tiang anggota Biro Organisasi PDKM Adi Bangji. Nah, di sini tiang masih mahasiswi ya, dari Universitas Indonesia Gusti Gusti Denpasar, baru semester 4. Mungkin itu sedikit perkenalan dari tiang untuk waktu dan tempat yang serahkan kembali ke Ibu. Terima kasih untuk Biro Organisasi PDKM Adi Bali. Mungkin berikutnya untuk perkenalan bidang organisasi se-Bali. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari PCKM HDI Denpasar kepada Kabid Organisasi PC Denpasar atau anggotanya yang mewakili waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya Iwan. Di sini saya selaku Kabid Organisasi PCKM HDI Denpasar bersama teman-teman saya di PCKM HDI Denpasar, ada Asri, Diana, ada Juni, ada Misri, wajah. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Nimadia Dwi Rahista Dewi, biasanya dipanggil Dwi. Saya masih kuliah di IHDN Denpasar, jurusan hukum semester 6. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Untuk teman-teman yang lain dari PC Denpasar, boleh kan memperkenalkan diri kalian masing-masing biar teman-teman juga tahu. Mohon maaf sebelumnya belum bisa on cam karena sinyal di kampung agak macet. Kalau on cam suaranya putus. Siap, Siap, mau Silakan dari Asri mungkin duluan selaku sekdik bidang organisasi Denpasar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nutugas Putriwahini, biasa dipanggil Asri. Saya selaku Sekretaris Bidang Organisasi PC KMHDI Denpasar. Nah, di sini saya masih berstatus sebagai mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan semester 4. Sekian perkenalan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Diana. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya ini Putu Diana Sari, bisa dipanggil Diana. Saat ini saya bergabung di KMHDI Denpasar sebagai anggota bidang organisasi.
saat ini saya sedang menempuh pendidikan di UHN Bagus Superior Denpasar dan masih semester 6. Kebetulan sekelas sama di Rahayu. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Misri. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Misri. Saya dari anggota bidang organisasi dan saya berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Negeri Gusti Batu Superior Denpasar, semester 6 jurusan Pariwisata Budaya. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik. Ada yang Iwan, Oh iya, silakan. Dejoni, silakan diperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya IGP Juni Suara Budi Dharma. Biasa dipanggil Juni. Saya dari anggota organisasi PC KMHDI Denpasar. Nah, status saya di sini saya kuliah di Universitas PGRI Malaysia Indonesia. Untuk jurusan Pejaket. Untuk sekarang udah semester akhir dan itu saja sih perkenalan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk bidang organisasi PC KMHDI Denpasar. Mungkin yang berikutnya yaitu dari PC KMHDI Badung. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo. Kita itu. Halo Badung. Kabelnya rasanya jangan hilang. Sudah. Halo yang bidang organisasi Badung. Ada nih. Ada, aku katanya ada. Mungkin dari anggotanya. Mungkin dari anggotanya. Seperti Astulan. Mungkin lanjut dulu ke yang hadir, nanti mungkin diberikan kesempatan lagi buat gabungnya jika sudah merespon. Iya, benar-benar. Ke PC lain aja dulu. Iwan hilang kontak sekarang. Mungkin dari selanjutnya yaitu dari PC KMHDI Bangli. Untuk anggota atau kabinetnya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih kepada Pak Iwan panitia. Jadi perkenalkan, nama saya Nina Putri Kami. Saya kabit organisasi PCKMHDI Bangli. Di sini pada kesempatan kali ini sinkrono saya bersama satu rekan anggota organisasi saya hadir, yaitu Made Ruby. Untuk Made Ruby silakan memperkenalkan dirinya lebih lanjut.
untuk kerja. Sebelumnya Om Swastiastu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan Aditya, nama saya Ade Ruby. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Islam Subro Denpasar, semester 6, jurusan Pendidikan Agama. Kemudian saya di KPI PC Bangli sebagai anggota bidang organisasi. Baik, sekian untuk perkenalan saya. Saya kembalikan ke BKB. Terima kasih. Terima kasih Ruby. Baik, itu aja Kak untuk anggota organisasi dari PT Bangli. Mohon maklum karena cuma satu aja yang hadir. Saya kembalikan kepada B. Iwan, Komisaris Santi Kami. Mungkin dari Ibu bisa dikenalkan ada berapa anggotanya dan siapa saja nama dari anggota bidang organisasi BCM di Bangli. Baik Kak, dari Bangli sendiri ada 6. Yang pertama itu saya, Nilai ini, terus itu Ruby. Yang kedua ada Ningwayan Nani Atini, terus ada Rika Mayori, Dewa Ayu Anom, terus ada Nilu Dianawati. Ada sih Kak dari pertimbangan ini, karena belum anggota yang baru belum masuk kan. Untuk berikutnya mungkin dari PCKMHDI Buleleng. Buleleng Putra. Swastiastu. Silakan. Wih, ada tiga ayat tidak. Wih, Swastiastu. Swastiastu. Silakan. Nah, corona ini yang baterainya bagi 3%, semoga jadi mungkin kalau mati jangan yang akan bawa. Jadi perkenalkan teman-teman yang menjelaskan, jadi yang dipercaya sebagai target di Ibu Leleng dan di Ibu Leleng itu terdapat 6 anggota, namun yang masih aktif itu hanya lagi 2 anggota. Yang diantaranya itu Satya Ferdi dan Agus Gunawan. Lalu yang sisanya itu Iwan Susipuro, Dika, Bayu, dan satu itu sudah ada jabatan lain, untuk Iwan dan Dika itu sudah PB, jadi tidak secara maksimal diikuti. Dan salah satu anggota yang juga sudah menikah, jadi tidak efektif juga. Mungkin sekian perkenalan Wadidyan. Maaf mungkin anggota yang menonton boy karena Agus masih perjalanan untuk dulu karena aku kerjaan pun di sekian tentang. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin yang silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Kabid Zaman Kuasa SH. Untuk berikutnya mungkin dari yang langsung ada ya? Hadir Mei. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Yang sudah membaca peraturan Pusaka, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Egy Diandayana. Saya dipercaya menangani itu sebagai target organisasi di PCKM.
karena yang ramai di pentas tari di Karangasem. Mungkin kalau dari Yati bisa perkenalan. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nilo dan Panik, asal dari PCKMHD Karangasem. Sekarang masih berstatus mahasiswa di STKIP Agama Hindu Amrapura. Suaranya ditutup karena suasana pentas tari. Itu saja sih perkenalan dari saya. Baik, terima kasih Ketik untuk nama panggilannya. Jadi izin juga menginformasikan kalau anggota organisasi di Karangasem kurang lebih ada 16 orang, namun itu nama-namanya yang sudah lama nggak aktif lagi dimasukkan. Jadi beberapa orang yang aktif nanti rencananya akan ada tim untuk menstabilkan, bisa dibilang, agar yang aktif aja dimasukkan ke anggota. Sekian perkenalannya. Terima kasih Om Santi. Om Santi. Baik. Mungkin berikutnya dari PCKMHDI Bandung. Apakah saudara yang join? Oke, teman-teman. Ini dan Lombok, mohon maaf tadi ada acara sedikit. Baik, saya akan memperkenalkan diri dari PCKMHDI Bandung. PCKMHDI Bandung. Mulai dari saya Agus Gita, dari anggota aktif yang masih aktif itu cuma ada 5 jumlahnya, dan itu ketua saya, kabit saya itu nggak bisa hadir. Tania namanya, ibu tutannya dari mahasiswa UNUD. Dia nggak ada hadir karena ada acara keponakan. Selain itu Ria, oke, Ria ini ada hadir ya. Baik Ria, mohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, Ria tidak bisa berkenalan hadir karena tidak bisa, ada kegiatan kampus. Ria ini sekretaris saya. Dia kuliah di Universitas Jayapura. Terus saya tuh kuliah saya Gus Gita, kuliah alumni Politeknik Negeri Bali. Kemudian ada Adi Ananta, anggota. Dia tidak bisa hadir karena ada acara. Ada Rada Sabitri dari satu kampus sama saya, itu anggota aktif juga. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Agus kita. Mungkin yang belum bisa hadir kan dari PC kami Tabanan. Tapi kan sudah semua. Mungkin bisa kita lanjut untuk acara yang berikutnya, yaitu sosialisasi dan sosialisasi mekanisme pembentukan komisariat kampus dan PCKMHDI yang baru. Oke, kepada penanggung jawab dari pembentukan komisariat dan BPC, waktu dan tempat dipersilakan untuk hadir itu hari. Baik, apakah suara yang terdengar jelas? Jelas. Dulu bisa di-next dulu. Sebelumnya, Om Swastiastu. Mohon izin Pak Kabiru, di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme pembentukan komisariat Kamhadi atau komisariat kampus. Nah, jadi mekanisme pembentukan komisariat
pertama itu mulai. Nah, mulai itu di mana sudah ada niatan dari PC ataupun dari PT untuk membentuk komisariat seperti PT KMHD Bangli, PT KMHD Denpasar yang sudah ada niatan untuk membentuk komisariat kampus, dan juga seperti PC Buleleng yang sudah ada niatan untuk membentuk komisariat KMHD atau komisariat di suatu kampus. Syarat utama dalam membentuk komisariat kampus itu terdapat minimal 5 orang mahasiswa Hindu yang sudah menjadi anggota KMHDI. Nah, kenapa yang sudah menjadi anggota KMHDI? Karena itu akan mempermudah dalam ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu misalnya dari beberapa kampus yang ingin membentuk komisariat itu ada syarat utama yang terdapat minimal 10 orang mahasiswa Hindu yang menjadi anggota KMHD di seluruh kampus yang akan dibentuk komisariat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tahap kedua yaitu observasi. Nah, di tahap observasi ini kita berkumpul melakukan sosialisasi dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi komisariat. Nah, sosialisasi ini bisa dilakukan menggunakan metode materi ataupun menggunakan metode diskusi biasa. Nah, informasi minimal yang harus didapatkan dalam observasi langsung yaitu jumlah anggota KMHDI yang ada di kampus itu, kedua, jumlah mahasiswa Hindu per tahun yang terdaftar, potensi mahasiswa yang akan ikut KMHDI. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini bermaksud melihat apakah syarat-syarat dalam pembentukan komisariat sudah terpenuhi apa belum. Nah, jika yang dipersyaratkan sudah lengkap atau terpenuhi, maka bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap praktik. Jika syarat yang belum terpenuhi, maka harus dilakukan sosialisasi kembali sampai seluruh persyaratannya terpenuhi. Nah, tahap selanjutnya yaitu rapim. Rapim memiliki agenda untuk melakukan pembentukan lembaga komisariat di KMHDI di kampus yang telah mendapatkan persetujuannya pembentukannya oleh mahasiswa maupun pembinaan perorangan. Rapim ini sama seperti rapim seperti biasa, namun yang membedakan pada rapim ini yaitu rapim guna dalam pembentukan komisariat kampus. Nah, dan setelah adanya rapim, maka PC ataupun PD yang membentuk komisariat KMHD wajib mengeluarkan SK, ya, SK penetapan komisariat. Yang dibacakan pembacaan SK tersebut sebelum pembacaan SK komposisi dan personalia pengurus komisariat KMHD. Tahap selanjutnya yaitu tahap musyawarah komisariat. Nah, permusyawaratan di tingkat komisariat ini dinamakan musyawarah komisariat atau muskon. Nah, komposisi personalia komisariat ini terdiri dari koordinator dan wakil koordinator. Nah, di mana periode tugas dari pengurus komisariat adalah 1 tahun dimulai sejak dikeluarkannya SK tentang komposisi dan personalia pengurus komisariat KMHDI. Nah, dan tahap yang selanjutnya yaitu tahap terakhir yaitu selesai. Nah, dengan telah terbentuknya komisariat KMHDI yang baru, nah ketika diresmikannya komisariat KMHDI tersebut melalui SKPC, maka pengurus PC wajib melakukan pendampingan dan setelah itu proses dinyatakan sukses.
Untuk waktu, yang persilakan kembali ke Iwan. Baik, terima kasih untuk adik Februari. Mungkin itu tadi terkait dengan sosialisasi pembentukan PPC atau komisariat kampus. Mungkin acara berikutnya yaitu sharing atau diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembentukan komisariat ataupun sharing terkait kondisi dari PC dari bidang organisasi yang ada di PC kalian masing-masing yang sudah dapat dipersilakan. Mohon izin Iwan. Ya silakan. Mau nanya tadi yang di poin keempat itu yang rapi itu kayak gimana ya, bisa nggak dijelasin ulang soalnya tadi suaranya putus. Iya, jadi sudah terdengar nih Mbak Wi. Udah. Nah, jadi di tahap keempat itu ada rapim. Nah, rapim memiliki agenda untuk melakukan pembentukan komisariat KMHD di kampus yang telah mendapatkan persetujuan oleh mahasiswa dan maupun pembinaan kerohanian. Nah, rapim ini dihadiri oleh pengurus PC sebagai peserta dan mahasiswa Hindu dari kampus yang bersangkutan sebagai peninjau. Nah, hasil ketetapan rapim tentang pembentukan komisariat menjadi dasar dikeluarkannya SK pembentukan komisariat. Setelah dilaksanakannya rapim, maka PC mengeluarkan SK penetapan komisariat yang dibacakan sebelum pembacaan SK komposisi dan personalia pengurus komisariat KMHD. Mungkin itu Oh ya udah. Siap. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin dari bidang organisasi PC yang lain. Saya Nambah misalkan. Kalau mungkin dari Wi mungkin terkait dengan rencana dari pembentukan komisariat, mungkin ada yang ditanyakan Wi? Belum sih Liwang. Soalnya untuk di PT KMHDI dan Pasar sendiri kemarin sudah melakukan observasi. Jadi tinggal evaluasi dan sekarang masih mempersiapkan draft responnya. Kemarin sempat dikirimin di bidang organisasi Indonesia sama ini masih mempelajari itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bertanya dari PC yang lain. Yang udah keluar nih. Om Swastiastu, ini kembali. Mungkin kan tadi sudah ditanyain oleh PC dan Pasar bagaimana progres dari rencana pembentukan komisariat kampus. Nah, mungkin dari Bang Wi dan Bulan mungkin bisa ditanya. Mungkin dari Bang Wi sendiri, untuk dari PC Bang Wi terkait pembentukan komisariat, mungkin
Dia kelas 1 Kak Iwan. Jadi dari bank ini sendiri kan karena tadi yang dapat informasi dari Ibu Ketua untuk kamu ini tentang mekanisme pembentukan komisariat PKM tadi ini kampus, dia nanya itu dari PKM tadi Wakli bekerja sama dengan PKM tadi karena kan kampus UHN khusus itu kan ada dua cabang, ada cabangnya di Bakri, jadi kan satu kampus yang kita sekarang gitu. Mungkin itu aja sih dari sisi Bakri. Untuk teknisnya tadi kan sudah dijelaskan sama aktuarinya, dan saya juga dimintain tolong sama Bu Ketua untuk menanyakan bagaimana sistem mekanisme dari pembentukan komisariat sudah dijelaskan tadi sama Bu Ketua. Jadi tidak yang tanya lagi seperti itu. Baik, terima kasih loh. Mungkin dari Karangasem ada yang ditanyakan? Untuk sementara belum ada nih. Terima kasih. Dan Buleleng masih tak bisa ini karena jalurnya materi habis. Mungkin berikutnya yaitu diskusi terkait dengan yang lain. Mungkin teman-teman ada yang kita langsung lanjut saja. Izin, Wan. Ya, siap Pak Rubino. Swastiastu teman-teman. Jadi tadi kan dari W dan dari Iluh juga sudah menyampaikan ya terkait dengan niatannya pembentukan komisariat kampusnya. Dan tadi W juga bilang masih mempelajari draft muskomnya. Nah, gini W, jadi ini kan teman-teman udah pasti punya anggota di masing-masing PC-nya, dan anggotanya itu sudah pasti diantaranya itu ada dari IHDN yang akan dibentuk komisariat kampus. Nah, jadi sudah dari segi observasi itu sebenarnya udah dapat anggota yang udah jadi KMRI itu udah dapat. Yang perlu itu adalah sosialisasinya saja. Misal nih di UHN di kampus Denpasar ada misalkan ada 10 nih misalnya. Kemudian di Bangli juga sama ada 10 misalkan. Ajak mereka untuk ketemu, ngobrol, sampaikan niatan untuk membentuk komisariat kampus gitu. Nah, ketika sudah dilakukan sosialisasi itu dan ketika mereka sudah setuju, nah mungkin barangkali kalau ada pertimbangan untuk meminta izin ke pihak kampus, silakan dilanjutkan. Tapi kalau memang sudah dirasa cukup dengan mahasiswanya, ya bisa dilanjutkan juga ke tahap rapim gitu. Nah, terkait dengan rapim ini sama dengan rapim pencap seperti yang disampaikan Tuari tadi, hanya saja agendanya adalah pembentukan komisariat KMRI. Nah, nanti kami akan kirimkan juga bagaimana draft rapim terkait dengan pembentukan komisariat ini supaya teman-teman hanya tinggal menyesuaikan saja. Nah, jadi rapim ini dulu utamakan, baru nanti ke musyawarah komisariatnya itu. Karena rapim ini yang menjadi istilahnya menjadi titik balik untuk pembentukan komisariat kampus ini. Setelah rapimnya sudah selesai, barulah teman-teman bisa lanjut ke musyawarah komisariat itu. Nah, di musyawarah komisariat itu bisa dibilang itu seperti sabe, teman-teman. Hanya saja sama dia ada pleno, ada paripurnanya gitu. Hanya saja lebih sedikit pembahasannya. Misalkan di pleno 2-nya yang biasanya kita ada GPPK, ada struktur dan sebagainya. Nah, untuk muskom yang pertama ini hanya memberikan hanya ada diskusi rekomendasi program kerja apa yang akan dilakukan gitu, hanya seperti itu. Dan nanti di pleno selanjutnya juga barulah akan ada pemilihan ketua komisariatnya dan sebagainya begitu, kira-kira begitu. Nah, tadi juga Ilu bilang kalau di
pembentukan UHN ini akan bekerjasama dengan Denpasar. Nah, memang demikian, hanya saja teman-teman kalaupun mau membagi lagi komisariat UHN Denpasar, kemudian komisariat UHN Bangli, itu bisa. Jadi nggak harus satu komisariatnya. Berdasarkan daerahnya itu bisa. Karena kan kampusnya ada 2 nih, cabang Denpasar dan ada cabang Bangli itu. Jadi untuk sebagaimana tujuan dari komisariat ini kan adalah untuk menghimpun massa, kemudian perpanjang tanganan PC dan sebagainya gitu. Nah, dijadikan 2 itu jauh lebih bagus. Hanya saja nanti mungkin dalam tahap menyiapkan hal-hal yang diperlukan boleh bekerjasama dengan Denpasar gitu. Itu sih untuk tambahannya sebelum dilanjutkan ke mekanisme pembentukan KMRI, PC KMRI baru gitu sebagai tambahan. Silakan Iwan, saya kembalikan ke Iwan. Baik, mungkin di sini karena dari PC KMHDI Buleleng sudah ada anggota yang masuk, mungkin bisa dijelaskan terkait rencana pembentukan komisariat di Agus. Belum Agus. Dua Sosiastu. Belum, langsung ketua PC-nya yang yang ada ini. Mungkin dari Ibu Ketua mungkin bisa dijelaskan terkait rencana pembentukan komisariat kampus itu. Oke, sebelumnya Om Swastiastu, teman-teman Ampurut yang baru gabung di Google Wiki, terutama Kabit yang kayaknya masih belum bisa join, jadi jangan langsung ini join. Terkait pembentukan komisariat, jadi memang yang juga sudah ada komunikasi juga dengan Mang Adi untuk membentuk komisariat di Buleleng. Salah satunya yang akan pertama kami sasar itu adalah di Staf Negeri Petuturan, karena kebetulan kader kita kan dominan juga dari sana, sehingga sangat penting rasanya untuk basis kader di staf kan. Terus mungkin yang nanti perlu yang minta tolong untuk dijelaskan mengenai tentang prosedurnya seperti apa, kemudian syarat dan ketentuannya seperti apa untuk membentukan komisariat, sehingga segera secepatnya mungkin dalam 1 bulan kalau bisa kami menyelesaikan itu, kami langsung bentuk komisariat. Kalau bisa langsung muskom nanti gitu. Kami butuh itu aja sih dari PC Buleleng. Mohon untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Ketua yang langsung hadir di diskusi kali ini. Mungkin dari Pak Labiro mungkin langsung minta Baik, terima kasih dari Mbak Sinta. Tadi teman-teman dari Biro Organisasi sudah menyampaikan, khususnya Tuari sudah menyampaikan bagaimana tahapan-tahapannya. Nah, mungkin secara singkat boleh diulangi Tuari biar bisa didengar langsung sama Mbak Sinta. Baik, saya ulangi. Nah, jadi dalam mekanisme pembentukan komisariat KMHDI itu dimulai dengan adanya niatan atau usulan dari bidang organisasi atau biro organisasi. Nah, di mana misalnya karena sudah ada niatan, nah komisariat ini memiliki dalam pembentukannya syarat utamanya yaitu terdapat minimal 5 orang mahasiswa Hindu yang menjadi anggota KMHDI di kampus tersebut. Kenapa demikian? Karena apabila sudah ada 5 orang anggota yang tergabung menjadi anggota KMHDI di kampus tersebut, itu akan memudahkan kita ke tahap selanjutnya. Tahap kedua yaitu observasi. Nah, di tahap observasi itu kita memperkenalkan dan memberikan gambaran tentang tugas dan fungsi komisariat. Nah, dan di dalam observasi itu kita harus mengumpulkan informasi minimal yang pertama itu jumlah anggota KMHDI yang bergabung, jumlah mahasiswa Hindu per tahun yang terdaftar,
potensi mahasiswa yang akan ikut PMHD ini. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini adalah untuk melihat apakah syarat-syarat untuk pembentukan komisariat sudah terpenuhi apa belum. Nah, jika sudah terpenuhi, maka bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu rapim. Nah, jika belum terpenuhi, maka akan diadakan sosialisasi kembali sehingga seluruh persyaratannya terpenuhi. Nah, tahap keempat yaitu rapim. Nah, rapim ini sama seperti yang sudah kita jalani, namun yang membedakan yaitu rapim ini terkait dengan pembentukan komisariat. Setelah dilaksanakannya rapim, maka PC mengeluarkan SK pembentukan komisariat yang akan dibacakan sebelum pembacaan SK komposisi dan personalia pengurus komisariat KMHD ini. Dan tahap selanjutnya itu musyawarah komisariat. Permusyawaratan di tingkat komisariat itu dinamakan musyawarah komisariat atau muskom. Komposisi personalia komisariat terdiri dari koordinator dan wakil koordinator. Di mana periode tugas dari pengurus komisariat ada 1 tahun sejak dikeluarkannya SK tentang komposisi dan personalia. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap selesai. Nah, karena sudah selesai dengan telah terbentuknya komisariat, ketika diresmikan komisariat KMHDI melalui SKPC, maka pengurus PC wajib melakukan pendampingan dan setelah itu proses dinyatakan selesai. Dari itu mungkin yang bisa yang jelaskan terkait mekanisme penentukan komisariat kampus. Mungkin ada yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan. Makasih luar biasa sekali Tuari Ampure Niki jadi 2 kali menjelaskan karena dia baru join. Terima kasih banyak Tuari. Mungkin pertanyaan tiang untuk nanti yang namanya pembentukan komisariat ini, walaupun belum ada di program kerja, itu berarti bisa kita membentuk komisariat ya Tuari atau gimana? Bisa nggak kira-kira? Nah, itu seperti yang katakan tadi, kalau misalnya membentuk membentuk komisariat kampus. Nah, ketika akan membentuk komisariat kampus itu yang pasti syarat utama itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Seperti kepada Pak Kabiro mungkin bisa ditambahkan jawaban siang. Ya, secara umumnya memang demikian, Mbok. Jadi yang terpenting adalah niatan itu dulu. Jadi nggak masalah ketika pada saat sabe ataupun raker tidak ada program kerja pembentukan, tapi sepanjang waktunya ternyata memungkinkan untuk pembentukan ini ya tidak apa gitu, karena dasar untuk membuatnya nanti kan melalui mekanisme rapim gitu. Jadi silakan dilakukan observasinya, kemudian sosialisasinya. Tentu melihat situasi sekarang Buleleng kan jumlah SDM mahasiswanya itu sudah banyak itu dari segi kuantitasnya. Nah, mungkin bisa langsung menjurus ke staf Pukuturan ya. Misalnya staf Pukuturan ada berapa anggotanya? Katakanlah misalnya 10. Nah, ajaklah 10 orang itu untuk bertemu, berkumpul, sampaikan niatan untuk membentuk komisariat. Nah, sampaikan ke mereka apa tujuannya bentuk ini, pentingnya bagaimana, kemudian nanti ketika sudah terbentuk apa tugasnya dan sebagainya gitu. Jadi ada penyamaan persepsi dulu di awal dengan mereka. Nah, ketika itu sudah dilakukan, mereka setuju akan dibentuk komisariat. Nah, bisa dah dilanjutkan ke tahap rapim gitu. Rapimnya sama seperti rapim cap pada umumnya. Hanya saja agendanya adalah pembentukan komisariat. Nah, terkait dengan draft dan SK formatnya bagaimana nanti akan kami kirimkan menyusul. Jadi teman-teman di PC supaya bisa tinggal menyesuaikan saja redaksinya begitu. Setelah rapim sudah dilaksanakan, barulah bisa lanjut ke muskom. Muskom ini lebih kepada pembahasan tentang rekomendasi program kerja apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian terakhir
pemilihan ketua komisariatnya. Itu saja sih, Mo. Dan terakhir kalau misalkan sudah terbentuk, ya lagi-lagi si PC yang membentuk ini harus mendampingi gitu. Harus mendampingi sekian, misalkan katakanlah setengah tahun gitu atau 6 bulan, dampingi mereka supaya benar-benar sesuai dengan rule-nya gitu. Tadi kalau tidak salah ada bahasanya setiap 2 bulan sekali melakukan evaluasi gitu. Secara berkala melakukan evaluasi gitu. Itu sih, Mbak. Semoga menjawab ya, Mbak. Oke, Mang. Mau nanya lagi juga nih, Mang. Maaf nih agak cerewet juga. Apa namanya? Untuk tupoksi dari komisariat itu apa aja yang bisa dilaksanakan, Mang? Itu yang pertama. Kemudian untuk pengurus komisariat berarti tidak bisa merangkap jabatan menjadi pengurus cabang juga. Berarti gitu berarti, Mang, ya, secara aturan. Nanti mungkin kami cross check lagi, Mo, ya, terkait dengan hal itu ya. Tapi memang idealnya sih tidak merangkap idealnya. Cuman kalau mengingat urgensi kebutuhan untuk membentuk pertama ini, rasanya tidak masalah, Mo, ketika misalkan yang misalkan syarat untuk pembentukan komisariat ini kan ada 5 minimal. Misalkan 5 orang itu adalah menjadi pengurus di PC Buleleng gitu, jadi anggota bidang mana gitu misalnya, nggak masalah gitu. Yang penting tujuan pertamanya itu tercapai dulu, syaratnya itu terpenuhi dulu gitu. Nah, lalu terkait dengan tupoksinya seperti apa, nah itu seperti tujuan utamanya dia hanya sebagai basis massa, perpanjangan tangan dari PC itu tujuan utamanya dia. Tapi dia tidak masalah ketika misalkan dia mau membuatkan program kerja gitu. Makanya itu didiskusikan di Muskom gitu. Berarti komisariat ini bisa membuat program kerja selain sebagai tupoksinya sebagai basis massa gitu berarti, Mang, ya? Ya, bisa, Mbak, bisa. Oh, bisa. Ya. Oke, terus berikutnya, semisal nih dari Buleleng tidak hanya ingin membentuk komisariat yang di gitu, ada beberapa kampus juga di Buleleng yang kita juga akan bentuk komisariatnya gitu misalkan, Mas. Terus untuk mekanismenya itu apakah rapimnya dijadikan satu rapim tentang pembentukan komisariat di beberapa kampus atau di rapimnya berbeda? Kemudian muskomnya bagaimana? Muskomnya berarti per kampus itu beda berarti gitu ya, Mang, ya? Kalau misalkan membentuk lebih dari satu komisariat. Nah, ini Mbok, misalkan nanti Mbok dalam tahap observasinya itu bisa sekaligus mendapatkan hasil nih, misalnya 3 kampus mendapatkan hasil bahwa oh ini 3 kampus ini layak untuk dibentuk komisariat gitu. Kemudian mau sekalian di rapim, boleh-boleh aja, Mbok. Jadi kan di rapim itu yang mana yang biasa kita lakukan biasanya satu agenda aja kan ya, PAW gitu biasanya. Padahal tujuan dari rapim ini adalah memusyawarahkan hal yang dianggap penting dalam organisasi. Jadi agendanya itu nggak terbatas hanya satu aja, 2, 3, berapapun itu sebenarnya nggak masalah. Itu cuman kan nanti kalau memang ternyata di observasinya itu nggak memungkinkan sekaligus satu-satu pun juga nggak masalah gitu. Nah, nanti mungkin kita cross check lagi lah untuk terkait dengan itu, mau kita sampaikan lagi. Oke, siap, Bang. Makasih banyak untuk informasi organisasi. Siap. Nanti mohon juga gini, Mbak, nanti disampaikan ke Mang Putra. Oke, tunggu dulu Juni. Jadi nanti minta tolong juga disampaikan ke Mang Putra supaya berkomunikasi secara intens lah dengan kami di Biro Organisasi, mungkin sejauh mana yang sudah dilakukan, nanti kan bisa kami artinya bisa kami pantau juga lah apa kebutuhannya, apa yang perlu diperlukan lagi gitu. Tadi juga menambahi sedikit, kalau ngomongin komisariat, kalau berkaca dari komisariat yang sudah ada nih di luar Bali, misalkan di Sulawesi, itu mereka memang benar-benar menjalankan komisariat itu secara mandiri. Jadi misalnya seperti Palembang gitu, dia punya 5 komisariat kampus di bawahnya gitu. Jadi masing-masing komisariatnya itu memang benar-benar menjalankan program kerja. Misalkan dia buat
lomba di tingkatan kampusnya itu lomba-lomba antar mahasiswa Hindunya itu sah-sah aja gitu. Dan mungkin nanti ketika memang sudah dibentuk bisa diingatkan juga supaya istilahnya nggak lepas dari kita. Itulah pentingnya kita pendampingan ke mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah terbentuk, mereka justru pisah dengan kita dan tujuan dibentuknya komisariat itu nggak tercapai gitu. Tujuan yang utama itu kan basis masanya dia gitu. Jadi misalkan kita punya program kerja Gustu Kampus gitu. Biasanya kan dari kalau nggak biro organisasi, biro kaderisasi yang turun Gustu Kampus ke kampus-kampus gitu. Nah, ketika misalkan ada komisariat yang jalan ke fakultas-fakultas, ke prodi-prodi gitu. Mereka yang mensosialisasikan gitu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu, Mbak. Ya Bang, terima kasih. Penjelasannya juga sudah cukup jelas. Mungkin nanti masalah berkas-berkas dan administrasi yang Mbak minta tolong untuk dikirimkan biar segera kita melengkapinya gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, semua mau. Juni tadi mau bilang apa, Juni? Sebelumnya mohon maaf Niki Bikoman. Izin saya ingin keluar, minta izin untuk keluar dari rapatnya ini karena yang ada kegiatan bukan di luar ini nanti kan ada teman saya Ubi nanti itu sebagai ketua kabiro bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bikoman di rapat di grupnya. Siap Juni. Sampai itu semua Yohan. Semangat. Baik, di sini ada pertanyaan masuk dari Diana Sari, Pak Kabiro, terkait dengan apakah pengurus atau anggota KMHDI secara otomatis menjadi pengurus koordinator di komisariat kampus nantinya GIBLI. Mungkin bisa langsung dari Pak Kabiro, Pak. Izin ya teman-teman. Terima kasih atas pertanyaannya juga. Jadi idealnya memang demikian. Ketika nanti komisariat itu sudah terbentuk nih, misal katakanlah UHN Denpasar. Jadi mahasiswa yang tergabung di PC Denpasar yang berasal dari UHN Denpasar itu adalah anggota komisariat. Idealnya memang demikian. Gitu sih. Cuman untuk menjadi pengurus ya nggak harus. Karena kan kalau ngomongin komposisi pengurus itu berdasarkan pedoman yang kami gunakan ini ya, tupoksi PDPC dan pembentukan komisariat ini tahun 2019 itu dikatakan komposisinya hanya terdiri dari 2, koordinator dan wakil koordinator saja gitu. Cuman kalau ngomongin berdasarkan hasil muhasabah itu kalau nggak salah komposisinya itu udah KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, terkait hal itu mungkin nanti kami akan informasikan lebih lanjut lagi. Itu kan soal teknis lah bisa dikatakan. Gitu, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah. Ya, aku enggak sih, karena tadi sudah terwakilkan langsung oleh Mbak Sinta semua pertanyaan. Mungkin karena sudah ya tidak ada yang bertanya, karena sudah hampir semua silakan dari beberapa agenda yang kita akan bahas diskusi yang hari ini sudah semua, mungkin langsung saja pertemuan hari ini mungkin bisa disebutkan. Belum Wan. Masih ada agenda. Siap dulu Wan. Ya, siap. Februari.
Swastiastu, Butuh Hari, lanjutkan Butuh Hari. Baik, di sini yang akan melanjutkan yaitu tentang mekanisme pembentukan PC KMHDI yang baru. Nah, jadi dalam mekanisme pembentukan PC KMHDI yang baru ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan dimulai, di mana PD atau PP yang ingin membentuk PC KMHDI baru itu melakukan pembacaan peluang. Nah, peluangnya itu seperti yang contohkan misalnya belum ada PC, Jembrane, Plumpung, dan Gianya. Nah, dari ketiga itu mungkin kami dari PD atau di PC yang membentuk itu melihat peluang yang ada di ketiga kampus di tiga kabupaten tersebut. Nah, apa yang menjadi peluang tersebut dilihat dari adakah di sana kampus ada kampus yang dimana ada anggota, dimana ada mahasiswa Hindunya. Nah, selain itu juga selain beberapa hal tadi juga dilihat dari apakah ada tempat ibadah di sana seperti pura dan lingkungan masyarakat yang memungkinkan. Nah, setelah tahap nilai yang kedua itu ada observasi dan sosialisasi. Di mana observasi dan sosialisasi ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama itu tahap secara tidak langsung dan tahap secara langsung. Nah, tahap secara observasi dan sosialisasi tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan informasi, yaitu potensi perguruan tinggi yang ada mahasiswa Hindunya, perkiraan jumlah mahasiswa, keberadaan pura, keberadaan organisasi kepemudaan maupun organisasi keumatan di wilayah yang akan dibentuk PC KMHDI. Dan yang terakhir yaitu kontak person mahasiswa yang bisa diajak komunikasi dalam kita agar bisa memperoleh informasi. Nah, yang kedua yaitu observasi dan sosialisasi secara langsung, yaitu turun ke lapangan, melakukan pengumpulan informasi dan mensosialisasikan KMHDI secara keorganisasian. Nah, di mana seperti pembentukan komisariat tadi, sosialisasi dapat dilakukan dengan metode materi ataupun metode diskusi. Informasi yang mesti dikumpulkan dalam observasi secara langsung, yang pertama ada jumlah dan nama-nama perguruan tinggi yang ada mahasiswa Hindunya, jumlah mahasiswa Hindu per tahun di masing-masing perguruan tinggi, keberadaan organisasi mahasiswa Hindu yang ada di masing-masing perguruan tinggi, keberadaan pura, daftar organisasi kepemudaan atau organisasi keumatan, tanggapan mahasiswa, Humas, PHDI, Dimas, dan organisasi Hindu lainnya tentang rencana kita dalam pembentukan PC KMHDI di wilayah tersebut. Tahap selanjutnya, catatan dari hasil observasi yang dilakukan secara langsung itu kemudian ditulis sesuai dengan format. Nah, nanti mungkin formatnya menyusul seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kabiro. Nah, dan tahapan selanjutnya yaitu penyampaian usulan ke PP. Penyampaian usulan ke PP ini secara tertulis, di mana usulan yang disampaikan itu harus melampirkan hasil observasi dan sosialisasi menggunakan analisis SWOT. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi hasil observasi dan sosialisasi. Nah, observasi dan sosialisasi, evaluasi hasil observasi dan sosialisasi yang dimaksudkan yaitu usulan yang tadi sudah kita sampaikan ke PP akan ditindaklanjuti berupa kebijakan dari PP sendiri mengenai persetujuan pemberian izin atau penundaan. Nah, jika disetujui maka kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pembentukan tim khusus. Nah, jika tidak disetujui maka proses yang sudah kita lakukan itu dinyatakan selesai.
selanjutnya yaitu pembentukan tim khusus. Jika sudah disetujui usulan kita ke PP, usulan kita dari PP. Nah, pembentukan tim khusus ini di-SK-kan oleh PP atau PD sesuai dengan siapa yang mengusulkan. Misalnya seperti pembentukan bakal PC gen-nya. Nah, karena kita dari PD yang mengusulkan, maka SK tim khusus itu dibentuk dan di-SK-kan oleh PD. Biasanya komposisi dan personalia tim khusus ini berjumlah 3 atau sampai 7 orang, di mana jumlahnya itu ganjil yang terdiri dari ketua dan anggota-anggotanya. Nah, tim personalia dari tim khusus ini yaitu dari pengurus PD dan juga PC KMHD terdekat, misalnya PD KMHD Bali bersama dengan PC KMHD Denpasar sebagai PC terdekat. Nah, tim khusus ini bertugas mengatur pelaksanaan sosialisasi, NPAB, pembentukan bakal PC KMHDI, proses kaderisasi, kegiatan mandiri, sabo, dan pendampingan. Nah, PP atau PD akan mengevaluasi kinerja tim khusus ini selama 2 bulan sekali. Nah, bila telah dilakukannya 3 kali tahapan evaluasi, namun belum juga menunjukkan progres atau hasil evaluasi sebelumnya, maka PP dan PD berhak mengganti personalia dari tim khusus. Nah, jadi tugas dari tim khusus ini dinyatakan berakhir apabila pembentukan PC KMHD selesai dan telah melakukan pendampingan selama 6 bulan pasca sabu 1 atau ketika bakal PC KMHD dibentuk dalam kondisi tidak kondusif. Yang tahap selanjutnya yaitu NPAB. Nah, materi yang disampaikan dalam NPAB yaitu materi sesuai buku pedoman NPAB. Nah, NPAB dilakukan kepada berapapun jumlah mahasiswa Hindu yang berniat masuk menjadi anggota dan pelantikan anggota baru untuk pertama kalinya dapat dilakukan apabila minimal 10 orang mahasiswa Hindu yang telah siap menjadi anggota KMHD. Jadi dapat ditegaskan lagi bahwa NPAB dapat dilakukan jika terdapat minimal 10 orang mahasiswa Hindu yang telah siap masuk menjadi anggota KMHD. Nah, jadi dalam NPAB ini tim khusus harus membuat laporan NPAB dan melaporkan hasilnya kepada PD atau PP dengan format yang sudah ditentukan. Dan tahap selanjutnya yaitu tahap bakal PC KMHDI. Tahap pembentukan bakal PC KMHDI. Nah, bakal PC KMHDI merupakan sebutan bagi calon cabang KMHDI di kabupaten atau kota. Nah, yang kemudian akan menjadi PC KMHDI apabila seluruh rangkaian mekanismenya apabila sudah melalui seluruh rangkaian mekanisme pembentukannya. Nah, jadi bakal PC dapat dibentuk dalam di suatu daerah jika terdapat minimal 10 orang yang telah dilantik menjadi anggota KMHDI. Nah, jika belum mencapai jumlah anggotanya, maka tim harus melakukan NPAB kembali sampai jumlah yang ditetapkan itu terpenuhi. Misalnya 9 orang yang baru NPAB, artinya perlu lagi melakukan NPAB sehingga jumlah yang sudah disyaratkan itu terpenuhi. Selanjutnya itu SK bakal PC itu dikeluarkan oleh PD KMHD Bali. Nah, di mana susunan personalia kepengurusan bakal PC KMHD ini terdiri dari koordinator dan wakil koordinator yang bertugas nanti bertanggung jawab untuk mendukung tahapan pembentukan bakal PC KMHD menjadi PC KMHDI. Yang selanjutnya yaitu tim khusus akan mengevaluasi
seperti yang tadi yang jelaskan, mengevaluasi setiap 2 bulan sekali. Nah, bila belum menunjukkan progres dari hasil evaluasi sebelumnya, maka tim khusus dapat mengajukan usulan pergantian antar waktu (PAW) personalia bakal PT KMHD kepada PT KMHDI. Nah, dan tahap selanjutnya yaitu DNO. Nah, di mana tim khusus ini wajib menyelenggarakan demo maksimal 3 bulan setelah NPAB. Nah, yang dengan anggota yang menjadi peserta itu minimal 5 orang. Nah, tim khusus juga dalam DMO ini harus membuat laporan dan kemudian melaporkan hasilnya kepada PD atau PT. Nah, selanjutnya yaitu tahap 8 KT1. Nah, tim khusus juga wajib menyelenggarakan KT1 maksimal 3 bulan setelah DMO. Dan kemudian tim khusus juga membuat laporan pelaksanaan KT1 yang kemudian dilaporkan hasilnya kepada PT atau PD. Tahap selanjutnya yaitu kegiatan mandiri. Nah, kegiatan mandiri ini dilakukan tanpa pendampingan. Yang maksudnya itu adalah kegiatan tanpa pendampingan langsung dari tim khusus. Nah, kegiatan mandiri ini dilaksanakan dengan membentuk kepanitiaan sebagai bentuk pembelajaran manajemen organisasi dan manajemen kepanitiaan. Yang selanjutnya itu bakal PT KMHDI harus membuat laporan pelaksanaan kegiatan mandiri yang didampingi oleh tim khusus dan melaporkan hasilnya kepada PT atau PD KMHDI. Dan tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini diadakan oleh tim khusus terhadap di mana evaluasi terhadap kegiatan mandiri yang dilaksanakan bakal PT KMHDI untuk mengetahui apakah bakal PT KMHDI itu mampu melaksanakan kegiatan tanpa pendampingan dari tim khusus. Yang kedua yaitu diadakannya evaluasi lembaga dukungan dari lembaga Hindu di tataran kabupaten atau kota guna mengetahui respon mereka terhadap pembentukan bakal PT KMHDI. Nah, untuk memastikan hasil evaluasi benar-benar valid, maka PT KMHDI melakukan uji validasi terhadap laporan yang disampaikan oleh tim khusus. Nah, bila telah dilakukan 3 kali tahapan evaluasi, yang dimana tahap evaluasi itu setiap 2 bulan sekali terhadap kondisi bakal PT KMHDI, namun belum menunjukkan hasil yang positif dan kondisi dinyatakan belum layak, maka PT KMHDI berhak melakukan berhentian sementara dan tim khusus tidak dinyatakan bubar. Yang selanjutnya yaitu syarat dikatakan layak apabila telah mampu melaksanakan kegiatan mandiri, mendapat dukungan dari lembaga Hindu, dan anggota KMHDI yang terdaftar minimal 20 orang. Rata-rata setiap tahunnya 15 orang mahasiswa yang menempuh studi di perguruan tinggi. Proses kaderisasinya terus berjalan dan aktif melakukan kegiatan KMHDI. Nah, persetujuan PT KMHDI terhadap bakal PT yang sudah layak menjadi PT KMHDI itu dilakukan dengan mengeluarkan surat kelayakan tabur. Jadi yang ulangi, persetujuan PT KMHDI terhadap bakal PT yang sudah layak menjadi PT KMHDI dilakukan dengan mengeluarkan surat kelayakan tabur. Setelah itu, yaitu tahap 1.
Pemusyawaratan bakal PCKMAD disebut dengan Sabdo 1 bakal PCKMAD dan menyertakan nama kabupaten atau kotanya. Sabdo 1 bakal PCKMAD ini dilaksanakan dengan membentuk panitia yang berasal dari anggota bakal PCKMAD. Kemudian laporan pertanggungjawaban Sabdo itu wajib dikirim ke PPKMAD. Selanjutnya yaitu tahap pendampingan. Nah, pendampingan ini dilakukan oleh PD atau PPKMAD dan tim khusus pembentukan selama 6 bulan dari rapor dan pasca rapor. Dan pendampingan ini dilakukan dalam rangka PCKMAD yang baru memiliki kemandirian dalam menjalankan organisasi. Nah, pendampingan ini difokuskan pada kaderisasi, pengembangan sumber daya produktif, tertib administrasi, dan keterbukaan organisasi, penyadaran berpikir kritis, analisis, serta penggunaan atas hak dan kewajiban individu dan kolektif. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap selesai, di mana dengan terbentuknya PCKMAD yang baru, yaitu ketika diresmikannya PCKMAD tersebut melalui SKPP dan telah melakukan pendampingan selama 6 bulan, maka tim khusus yang dibentuk dinyatakan berakhir masa tugasnya. Jadi tim khusus itu dinyatakan berakhir tugasnya ketika sudah terbentuknya PCKMAD baru dan diresmikannya PCKMADI melalui SKPP KMADI. Mungkin itu dari pemaparan penjelasan terkait mekanisme pembentukan PCKMAD yang baru. Untuk waktu dan tempat yang kembalikan kepada Iwan. Baik, terima kasih untuk Kadek Butuari. Mungkin dari teman-teman ada yang kurang ingin ditanyakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Untuk mungkin dari Pak Kabiru mungkin ada yang ingin ditambahkan, member dipersilakan. Baik Iwan, terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin ini secara nggak langsung sebenarnya nggak bersentuhan dengan teman-teman ya, dengan teman-teman di PC gitu. Cuman hal ini penting untuk disampaikan juga, mengingat ini adalah administrasi yang ada di KMADI gitu. Harapannya sih teman-teman juga mengetahui apa proses yang kami lalui, terutama di biro organisasi, karena nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang hari ini sebagai kabid ataupun sebagai anggota di organisasi PC masing-masing, nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang akan meneruskan kami nanti gitu. Katakanlah seandainya misalkan BPC Gianyar ini belum bisa terbentuk di kepengurusan kami, ya mudah-mudahan teman-teman yang bisa melanjutkan semangatnya gitu. Nah, pembentukan ini memang bisa dikatakan sudah awalnya tuh sudah lama gitu, pada saat zamannya Britogar bahkan. Cuman pada waktu itu fokusnya ada 2, Gianyar dan Jemberane. Nah, sayangnya waktu itu sama sekali belum ada progres. Jadi di Luke Sabenya terpilihnya Blideno waktu itu di 2019 itu disampaikan laporannya memang belum ada progres sama sekali. Nah, kemudian dilanjutkan ke pengurusnya Blideno dengan kabitnya itu dulu Ipung dari Denpasar, kabit organisasinya. Pada waktu itu mereka masih juga melanjutkan untuk Gianyar dan Jemberane gitu. Mereka memulai dengan mencari informasi tentang kampus-kampus yang ada gitu. Jadi baru sampai sana. Dan ketika saya yang melanjutkan pada saat Rapimda kemarin di 2021 kemarin, pertengahan 2021. Nah, kami di biro organisasi pada waktu itu sebelum ada Tuari dan Iwan, pada waktu itu memutuskan untuk mengambil fokus di Gianyar saja. Mengingat di antara 3 kabupaten di Bali ini, selain Klungkung dan Jemberane, yang paling memungkinkan itu Gianyar dari segi jumlah kampus yang ada berdasarkan laporan dari biro organisasi sebelumnya.
gitu. Jadi kami memutuskan, oh Gianyar nih jadi prioritas lebih dulu gitu. Mungkin nanti setelah Gianyar sudah ada, baru kami lanjutkan ke Jemberane, kemudian baru ke Klungkung begitu. Jadi supaya ada fokusnya. Nah, kemudian pembentukan ini tidak semata-mata hanya dari biro organisasi saja sebenarnya. Seperti yang disampaikan Tuari tadi, ada dari PC KMHDI terdekat untuk membantu, yaitu dalam hal ini Denpasar gitu. Dan mohon juga teman-teman di bidang organisasi Denpasar untuk mungkin sesekali bisa kita ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang ini gitu. Dan kemarin pada saat Lukis Sabu kemarin Desember lalu, kami di biro organisasi baru sebatas sampai di tahap observasi gitu. Jadi observasi lanjutan dari sekian kampus yang ada, kurang lebih ada 10 di Gianyar. Hanya saja dari 10 itu mayoritas adalah perhotelan dan pariwisata. Yang ada bisa dikatakan yang umum S1 itu hanya Ngurah Rai cabang Gianyar, dan baru tahun ini baru ada gedungnya. Ya, jadi sebelumnya itu dia masih minjam gedung, sekarang udah punya gedung sendiri, Ngurah Rai. Kemudian ada Politeknik Negeri Bali, cabang Gianyar, tapi itu tidak S1, hanya D3. Kemudian ada Unmas, sama seperti Ngurah Rai, ada S1-nya dan jauh lebih beragam juga jurusannya. Kemudian ada sisanya adalah kampus-kampus swasta perhotelan dan pariwisata itu gitu. Nah, untuk sekarang kita masih melanjutkan observasi itu, dan harapannya sih nanti di bulan berikutnya kita bisa ke tahap sosialisasi. Nah, jadinya sih setelah itu barulah kita rampungkan draftnya. Jadi draftnya memang sudah disusun pada saat sebelumnya, hanya kurang lagi dikit lah bisa dibilang. Jadi ketika memang itu sudah rampung, barulah dikirim ke PP. Ya mudah-mudahan setelah dikirim ke PP bisa dapat persetujuan langsung untuk membentuk tim khusus itu. Nah, tim khusus itu harapnya nanti teman-teman dari Denpasar bisa ikut membantu. Itu sih kurang lebihnya terkait dengan BPC KMRI Gianyar ya. Jadi fokusnya adalah kita sampai ke BPC Gianyar dulu. Jadi setelah BPC-nya terbentuk, baru mungkin di tahun kedua setelah Rakorda baru kita fokuskan untuk gimana caranya BPC ini bisa menjalankan programnya, kemudian bisa dikatakan layak untuk menjadi PC gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun kedua di akhir bisa terbentuk PC, bisa Sabu pertama. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah. Jadi setidaknya di periode ini kita sudah ada BPC-nya dulu gitu. Kalau berkaca dari BPC lain, bahkan Banyuwangi contohnya, dia sudah beberapa tahun, bahkan sudah dari tahun 2015 kalau nggak salah, dia belum bisa menjadi PC gitu. Jadi tantangannya itu sebenarnya cukup banyak, proses yang dilalui itu cukup banyak. Kalau dilihat dari mekanisme pun lebih lebih kompleks, lebih panjang dibandingkan kalau pembentukan komisariat kampus. Kalau kampus kan bisa dibilang lebih pendek ya teman-teman ya. Jadi ada mahasiswa Hindu, bahkan teman-teman bisa ngambil langsung dari anggota di masing-masing PC gitu. Mereka setuju bisa terbentuk melalui Rapim gitu. Cuman kalau ngomongin BPC ini cukup panjang gitu, dan perlu support teman-teman nih, perlu support dari teman-teman organisasi sebali gitu. Makanya ini tetap tak sampaikan, mungkin di setiap pertemuan-pertemuan kita berikutnya tak sampaikan juga progresnya sudah sejauh mana. Jadi teman-teman juga tahu ketika misalkan teman-teman ada rapat internal di masing-masing PC, ada pembahasan tentang gimana kabar Gianyar gitu misalnya, teman-teman bisa menjelaskan gitu dari organisasi gitu. Begitu sih harapannya. Itu saja tambahannya. Tadi hal-hal detailnya sudah disampaikan juga. Ini sudah disampaikan oleh Tuari. Setelah ini mungkin kita bisa diskusi sekali lagi gitu teman-teman. Sharing session. Barangkali dari penyampaian tadi komisariat ataupun BPC ini ada hal yang terlewat yang mungkin belum teman-teman sempat tanyakan, bisa ditanyakan di sini, ataupun teman-teman ada hal lain nih yang mau dibahas selain pembahasan ini, boleh. Misalnya teman-teman mau cerita soal bidang organisasi di PC masing-masing, ada kendala atau apapun, silakan boleh kok diceritakan di sini gitu. Gitu aja, Wan. Terima kasih.
Baik, terima kasih dari Pak Kabiro dan juga Wari. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika tidak ada, mungkin karena agenda pada malam hari ini sudah selesai, mungkin bisa kita Izin Wan. siapa? Jadi kan ini udah selesai teman-teman ya. Kurang lebih sudah kurang dari 2 jam lah ya kita bercengkrama di sini. Ya teman-teman juga sudah sempat bertanya juga. Mungkin hari ini belum ada pertanyaan ya teman-teman ya. Dari Karangasem, Mangga, Bu Leleng tadi, mungkin Ilo tadi sudah sempat bertanya, Dwi. Mungkin kalau memang belum ada pertanyaan, lagi-lagi nih kami ingatkan kalau teman-teman ada sesuatu atau apapun itu jangan ragu-ragu untuk tanyakan di grup gitu. Di grup Sebali itu adalah wadahnya teman-teman, wadahnya komunikasi teman-teman. Kalaupun teman-teman merasa ragu untuk bertanya di sana, mau personal silakan, ke Tuari boleh, ke Iwan boleh, ke Beli langsung juga boleh, gitu ya. Nanti segera kami akan kirimkan hal-hal yang belum terutama soal draft, rapim, dan hal lainnya, dan juga terkait dengan PPT ini juga nanti akan di-share ya, biar teman-teman bisa lihat dan referensinya dari buku pedoman mana nanti tak kirimkan juga. Nah, teman-teman sebenarnya kami juga menyiapkan game sih tadi kan Wan ya. Mungkin sisa waktu ini 5 menit ini kan sebelum jam 9 kan boleh kita manfaatkan untuk games dulu biar nggak istilahnya tegang-tegang nih dari tadi gitu. Coba dikirimin Wan, di gini Wan. Link yang di grup kirim di sini. Gak apa-apa ya teman-teman ya, kita main game dulu ya sebelum live ya. Mana nih suaranya kok nggak ada? Sekarang juga Bli, Ya. mungkin kita adakan sesi foto bersama. Nah itu dah. Iya benar. Oke, untuk link gamenya sudah yang kirim mungkin bisa di grup. Di grup ya. Di bidang organisasi Sebali bisa buka. Nah setelah game ini kita foto bersama. Oke.